Halo semuanya, di video kali ini saya akan mendemonstrasikan website keuangan UMKM yang dibuat menggunakan framework kode editor 3 dan database MySQL. Di sini adalah tampilan utamanya. Kita akan diarahkan ke halaman login terlebih dahulu. Di sini kita disuruh menginputkan username dan password yang sudah terdaftar di dalam database. Kita masukkan username dan passwordnya. Dan ini adalah tampilan home setelah loginnya berhasil. Ini ada informasi terkait website keuangan UMKM yang digunakan untuk membantu mengelola pembukuan, laporan pajak, serta analisis finansial. Di sisi kanan terdapat sidebar yang berisi menu-menu yang bisa kita akses. Yang pertama, kita akan coba mengakses menu manajemen pengguna. Nah, di sini kita juga bisa menambahkan data pengguna baru. Dan ini kita bisa lihat ada dua data pengguna, yaitu atas nama admin dan tes. Kita coba cek untuk tes. Kita lihat, nah ini ternyata tes ini bukan sebagai administrator, tapi cuma sebagai pengguna biasa. Dan kalau misalkan kita cek username admin, nah ini dia sebagai administrator. Kita juga bisa menambahkan data pengguna baru. Misalkan kita kasih nama Rio sebagai admin, kita simpan. Nah, ini otomatis ada informasi registrasi pengguna baru telah berhasil atau sukses. Nah, ini ada data yang barusan kita inputkan atas nama Rio. Kemudian kita lanjut ke menu wajib pajak. Di sini kita juga bisa mengubah informasi terkait wajib pajak, yaitu ada NPWP, nama wajib pajak, alamat, kota, telepon, dan lain-lainnya. Ini kita juga bisa, kalau misalkan ada kesalahan input, kita bisa melakukan perubahannya langsung di sini. Akan kita ubah bagian NPWP untuk data pemilik, kita klik simpan. Nah, ini otomatis langsung berubah. Lanjut di bagian menu akun. Di sini ada dua akun yang sudah terdaftar, yaitu atas nama Sena dan atas nama Bambang. Kita coba lihat dengan atas nama Sena. Nah, ini kita bisa lihat dengan kelompok aktiva, karena pajaknya ini di Anjentang dan keterangannya sudah 3. Kita coba menambahkan data baru untuk akun. Kita kasih nama teks C, kode akunnya 333. Karena pajaknya kita centang, keterangannya 333. Nah, ini otomatis langsung bertambah akun atas nama ZXC. Lanjut ke bagian saldo awal. Nah, ini saldo awal. Saldo awal input ada saldo setelah penutupan, maka akun ada kelompok pendapatan beban harus 0. Ini harus sesuaikan antara debit dan kredit sehingga dijumlahkan hasilnya akan 0. Kemudian kita lanjut ke bagian menu akuntansi. Nah, ini ada beberapa submenunya, yaitu buku besar, jurnal, jurnal umum, jurnal penyesuaian, dan jurnal penutup. Kita coba ke menu buku besarnya terlebih dahulu. Ini ada tampilan untuk buku besarnya. Ini ada informasi terkait saldo yang masuk dan yang berkurang. Kemudian di bagian jurnal kita coba bisa cari atau ada filternya, yaitu bulan dan tahun. Kita coba cek di bulan Juli tahun 2025. Ini terdapat total jurnalnya tanggal 13 bulan 7 tahun 2025. Di akun Sena melakukan debit 250.000. Kemudian di bagian bawahnya juga ada ini detail dari jurnal yang telah diinputkan. Kemudian kita masuk ke jurnal umum. Nah, ini kita bisa menambahkan juga jurnal umum. Misalkan kita kasih nomor 890, tanggal sekarang. Untuk deskripsinya kita kasih data sembarang aja. Debitnya kita isi 25. Kita klik close. Nah, ini jurnal bersukses. Kita coba cek. Nah, ini udah ada data jurnal yang diinputkan. Kita lanjut ke jurnal penyesuaian. Ini hampir sama seperti
di jurnal umum, kemudian di jurnal penutup. Ini kurang lebihnya hampir sama juga, nanti akan muncul di bagian jurnal ini. Kita lanjut di proyek. Ini ada klien yang sudah diinputkan atas nama Tantio 3. Kita akan coba cek datanya. Nah, ini masih ada beberapa ya yang belum keisi, yaitu handphone, email, dan lain-lainnya. Kita coba menambahkan data klien baru. Misalkan kita kasih nama Nuri, kita inputkan NPWP-nya. Kemudian kita inputkan alamat, nomor telepon. Untuk yang kliennya ini bisa dikosongin aja. Kemudian kita klik simpan, ya otomatis data klien atas nama Nuri udah berhasil disimpan. Kemudian kita lanjut ke proyek. Nah, ini kita bisa pilih klien yang udah kita inputkan. Misalkan ada proyek dari klien Nuri, kita kasih proyek sembarang aja. Nomor SPK-nya kita kasih tanggal yang bebas saja. Kita inputkan perkiraan waktu, kemudian statusnya ini start, dan keterangannya kita kasih data sembarang. Ini otomatis udah ada data yang barusan kita input dengan proyek QWERTY dan kliennya itu Nuri. Kita coba cek. Nah, ini udah otomatis tersimpan data yang udah kita inputkan. Lanjut ke jurnal proyek. Ini kita bisa menambahkan jurnal proyek di sini. Ini kurang lebihnya sama, nanti akan muncul di bagian jurnal ini. Data dari jurnal proyek. Lanjut di bagian laporan, kita juga bisa membuat laporan. Nah, ini nanti kita bisa cetak dengan hasilnya atau formatnya PDF. Kemudian di bagian proyek kita juga bisa menambahkan proyek di laporannya. Kemudian di pajak pajak SSB kita coba lihat. Nah, ini udah informasi yang udah kita inputkan terkait pajak di bulan Juli tahun 2025. Juga bisa menambahkan data baru, menyesuaikan dengan bulan dan tahun yang belum kita inputkan. Kemudian yang terakhir itu ada pajak PPh 21. Nah, kita coba ini. Nah, ini udah informasi yang kita inputkan di bulan Juli tahun 2025. Yang lainnya ini masih dikosongi, nanti juga bisa dilakukan perubahan jika ada informasi yang salah atau emang belum data terinput. Mungkin sekian terkait demonstrasi website keuangan UMKM. Jika teman-teman tertarik dengan source code-nya, bisa langsung cek link deskripsi di bawah ini. Terima kasih.